H-2 Idul Adha, Dinas Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat turun ke sejumlah penjual hewan kurban. Selama 14 hari operasi Jaran Rinjani 2024, Polres Lombok Timur menangkap 103 pelaku kejahatan. Halo, apa kabar pemirsa? Saatnya memperbarui informasi Anda hari ini. Bersama saya Salsabila, inilah iNews NTB selengkapnya. H-2 Idul Adha, Dinas Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat turun ke sejumlah penjual hewan kurban di Mataram. Dari hasil pemeriksaan kesehatan hewan kurban, petugas temukan 2 sapi diduga alami penyakit mulut dan kuku atau PMK. Jelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Kesehatan Hewan Provinsi NTB melakukan pemeriksaan kesehatan hewan yang hendak dijadikan hewan kurban. Dinas Kesehatan pun menurunkan tim yang terdiri dari 114 orang untuk melakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan, dipastikan hewan kurban yang dijual di Kota Mataram secara keseluruhan dalam keadaan sehat dan layak untuk dikurban. Meski demikian, berdasarkan data Dinkes Provinsi NTB, dilaporkan ada 2 sapi di kandang diduga mengalami PMK. Petugas pun sigap melakukan isolasi dan mengirimkan sampel darahnya ke laboratorium. Provinsi tim pemeriksaan kurban itu sebanyak 144 orang anggotanya, tim keseluruhan tim termasuk saya di situ penanggung jawab. Nah itu mereka udah turun ke lapangan, sudah alhamdulillah sudah memeriksa semua pedagang-pedagang atau lapak-lapak yang menjual hewan kurban sudah dicek dan alhamdulillah kesehatan hewan kurbannya cukup sehat semuanya, memenuhi syarat untuk dikurbankan. Pemeriksaan yang dilakukan Dinas Kesehatan Hewan melakukan pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan fisik. Apabila nantinya ditemukan ada gejala penyakit, maka petugas akan melakukan pemeriksaan darah. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Dinas Pertanian dan Peternakan Lombok Barat turun cek kesehatan hewan kurban. Pemeriksaan kesehatan ini dilakukan untuk menjamin hewan kurban bebas dari penyakit zoonosis yang berpotensi menular dari hewan ke manusia. Memastikan daging hewan kurban layak dikonsumsi, Dinas Peternakan dan Pertanian turunkan tim dokter hewan dan akademisi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban. Pemeriksaan kesehatan hewan kurban juga dilakukan pada saat penyembelihan hewan kurban. Kendati demikian, tidak semua lokasi penjualan hewan kurban akan diperiksa oleh tim kesehatan, artinya dilakukan sampling karena keterbatasan anggota. Dari hasil pemeriksaan sementara, hewan kurban bebas dari penyakit zoonosis yang berpotensi menular dari hewan ke manusia. Ini sapi-sapi yang masih hidup ini pemeriksaan sebelum dipotong. Artinya sudah secara klinisnya, secara fisiknya yang seperti syarat-syarat kurban itu kan ada tidak cacat, itu sudah diperiksa dari ujung sampai ke Nah, setelah itu sudah lolos, sudah berarti dikatakan sehat secara klinis. Nanti pada waktu pemotongan pun juga nanti itu ada namanya pemotongan postmortem, makanya baru diperiksa dalamnya. Saat penyembelihan hewan kurban, tim Kaswan juga akan diturunkan di lokasi pemotongan dan pembagian daging kurban. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, selama 14 hari operasi Jaran Rinjani 2024, Polres Lombok Timur menangkap 103 pelaku kejahatan. Dari tangan para pelaku, polisi menyita ratusan barang bukti berupa 2 unit mobil, puluhan motor, tabung gas, dan senjata api yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya. 103 pelaku kejahatan ini terjaring dalam operasi Jaran Rinjani yang digelar Polres Lombok Timur dari tanggal 27 Mei sampai 9 Juni 2024. Ratusan pelaku tersebut merupakan pelaku curat-curas dan curanmor. Mereka beraksi dengan berbagai modus operandi untuk menguasai barang berharga milik korban. Dari tangan para pelaku, polisi menyita ratusan barang bukti berupa 2 unit mobil, puluhan motor, tabung gas, mesin perahu, dan senjata api yang digunakan pelaku melancarkan aksinya. Operasi dan penegakan hukum ini diharapkan bisa memberikan efek jera dan menekan kasus kejahatan di wilayah Lombok Timur. Harapan saya ke depan, mudah-mudahan dengan adegan seperti ini, kejahatan
curah dan seterusnya yang ada di wilayah Lombok Timur ini bisa berkurang. Dan ada apa-apa tolong sampaikan kepada Polres Lombok Timur. Kami siap 24 jam. Kini para pelaku mendekam di sel tahanan Mapolres Lombok Timur guna penegakan hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya para pelaku dijerat dengan pasal 363 dan 365 KUHP dengan ancaman pidana masing-masing paling lama 7 hingga 9 tahun. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Australia Open 2024. Perjuangan pebulu tangkis top dunia merebut gelar di negeri kanguru. Penyisihan Kamis dan Jumat 13 dan 14 Juni. Semifinal Sabtu 15 Juni. Final Minggu 16 Juni. Australia Open 2024. Live exclusive only on iNews Premium Sports. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Istilah apalagi? Error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan banjir terus iNews Room Senin sampai Jumat. iNews Prime. terendam banjir, jatuhan, longsor, iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkerek tumbang dramatis. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport.
menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah di pasar aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Australia Open 2024. Perjuangan pebulu tangkis top dunia merebut gelar di negeri kanguru. Penyisihan Kamis dan Jumat 13 dan 14 Juni. Semifinal Sabtu 15 Juni. Final Minggu 16 Juni. Australia Open 2024 live exclusive only on iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Money Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di iNews NTB. Dua tahanan kabur dari sel Polsek Praia Barat Daya ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Dan Polres Lombok Tengah telah berkoordinasi dengan Polres Ese Nusa Tenggara Barat untuk melakukan pengejaran terhadap kedua pelaku. Polres Lombok Tengah masih melakukan pengejaran terhadap dua orang pelaku curas yang kabur dari sel tahanan di Mapolsek Praia Barat Daya pada Selasa dini hari lalu. Hingga kini polisi masih fokus pada pengejaran, terutama dengan melakukan pencarian ke lokasi yang diindikasi menjadi persembunyian tahanan. Sementara itu, anggota yang berjaga saat kejadian kaburnya kedua tahanan kini dalam proses pemeriksaan. Selain itu, kedua tahanan yang kabur selanjutnya ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO untuk memudahkan koordinasi dengan Polres lain. Pasti kita tetapkan DPO, karena kemarin statusnya kan dia tahanan sebenarnya, kan dia sudah ditahan. Nah sekarang karena dia kabur ya otomatis kita melakukan masukkan daftar pencarian orang. Karena dasar itu nanti kita koordinasi dengan Polres-Polres tetangga dan nanti kita minta backup dari Polda juga. Polisi mengimbau kepada masyarakat untuk segera melapor ke pihak berwajib jika mengetahui keberadaan pelaku, sehingga tidak ada lagi korban dari tindak kejahatan pelaku. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan personel polisi diterjunkan amankan konstatering atau pengecekan batas tanah Gili Sudak Sekotong, Lombok Barat yang dimohonkan Muksin Maksun dengan termohon Deborah Susanto CS. Kedatangan petugas jurusita Pengadilan Negeri Mataram untuk melakukan konstatering atau pengecekan batas tanah di Gili Sudak Sekotong, Lombok Barat mendapatkan pengawalan ketat puluhan personil polisi.
Pengawalan ekstra ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Sebelumnya, konstatering sempat ditolak dan ditunda karena alasan keamanan. Konstatering dimohonkan Muksin Mahsun dengan permohon Deborah CS. Ini agendanya konstatering atau pencocokan? Dimohonkan oleh pemohon Muksin Mahsun. Ya. Kalau upaya PZ oleh pihak termohon? Kalau tentang persen kita yang jelas yang kita laksanakan perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap atau bahasa hukumnya inkrah. Kendati konstatering dapat terlaksana dengan pengamanan ketat polisi, namun kuasa termohon Deborah CS menyatakan menolak hasil konstatering karena prinsipal tidak hadir dan batas tanah yang ditunjukkan kuasa pemohon tidak sesuai. Selain itu, terdapat beberapa sertifikat hak milik masih aktif ikut dalam konstatering. Ada beberapa sertifikat lain tidak di dalam tanah ini yang ikut juga diukur pada hari ini dan itu tidak masuk dalam pokok perkara. Kuasa hukum pemohon eksekusi itu dari Muksin Mahsun menunjukkan batas itu sangat-sangat jauh berbeda, tidak sesuai dengan hasil kadastral yang dia lakukan. Pihak termohon saat ini sedang mengupayakan Praizet atau pembatalan putusan peninjauan kembali yang memenangkan Muksin Mahsun di atas lahan seluas 6 hektar lebih di Gili Sudak, Sekotong. Dari Mataram, Hari Kesidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Perusahaan air minum daerah Lombok Barat mulai salurkan air bersih ke warga yang terdampak kekeringan di sejumlah desa di Lombok Barat. Memasuki musim kering, perusahaan daerah terbatas air minum Lombok Barat mulai salurkan air bersih kepada warga terdampak kekeringan di wilayah utara Desa Persiapan Penangga dan wilayah selatan Lembar dan Sekotong. Penyaluran air minum tersebut rutin dilakukan di kantong-kantong langganan kekeringan di Lombok Barat, umumnya disalurkan ke wilayah perbukitan. Dirut PTAM Gili Menang lalu Ahmad Zaini menegaskan penyaluran air bersih ini rutin dilakukan kepada warga yang kekeringan dan pihaknya tidak dapat mengcover semuanya karena kekurangan armada sehingga meminta bantuan kepada pihak lain untuk membantu menyalurkan air tersebut. Karena keterbatasan armada kita, apalagi sekarang lagi perbaikan beberapa ruas jalan, tentu karena adanya penggantian pipa baru, di pipa barunya ini sudah bagus, tapi di tersiernya yang banyak masih kendala. Karena kita tentu tidak memiliki kapasitas fiskal untuk menyelesaikan semuanya ini secara bersamaan. Masyarakat yang membutuhkan air bersih untuk dikonsumsi diminta untuk bersurat melalui desa masing-masing supaya segera disalurkan sesuai dengan kebutuhan yang diminta. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Tindas oleh mobil tersangka memanggil mentan untuk dimintai coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga paling curhat. Jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap hari. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas menjaga Dikyang. Akan bahwa secara normal penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam, mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara kepada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian mobil, tabrak lari lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar nalar. Terekam kejadian-kejadian unik warga Pelostar 2. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program Terekam. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini.
Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nur Rahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Money Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan mengembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah si pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Australia Open 2024. Perjuangan pebulu tangkis top dunia merebut gelar di negeri kanguru. Penyisihan Kamis dan Jumat 13 dan 14 Juni. Semifinal Sabtu 15 Juni. Final Minggu 16 Juni. Australia Open 2024 live exclusive only on iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Ini istilah apa lagi? Error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar terus iNews Room Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang tumbang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nur Rahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo, jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana.
Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman, kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di iNews NTB. Di sela-sela ibadah haji di Tanah Suci, jemaah calon haji dapat berwisata religi dengan mendaki Jabal Nur di Hejaz dekat kota Mekah. Selain menikmati keindahan suasana senja harinya, jemaah calon haji juga dapat mengunjungi situs Gua Hiro. Bagaimana keindahannya? Berikut liputan selengkapnya. Gunung Jabal Nur banyak dikunjungi jemaah calon haji maupun wisatawan dengan mendaki ke puncak. Sepanjang perjalanan, pengunjung disuguhi dengan panorama yang mengagumkan. Jabal Nur memiliki ketinggian 640 mdpl ini dipercaya umat muslim sebagai tempat Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali dari Allah SWT melalui malaikat Jibril, persisnya di Gua Hira. Waktu yang tepat untuk mendaki Jabal Nur dapat dilakukan pada sore hari menjelang maghrib. Suasana di puncak semakin menakjubkan. Pengunjung dapat menikmati suasana senja kota Makkah dari puncak Gunung Jabal Nur. Puncak Jabal yang satu garis lurus ke Ka'bah menjadi spot teristimewa untuk dikunjungi. Puas menikmati suasana dan panorama puncak Jabal Nur, jangan lupa untuk berziarah ke Gua Hira. Dari puncak Jabal Nur ini pengunjung menuruni 1.420 anak tangga. Mendaki Jabal Nur dan berziarah ke Gua Hira menjadi kepuasan tersendiri karena dapat merasakan dan melihat langsung tempat-tempat bersejarah. Namun rasa kepuasan tak bisa tergantikan setelah dapat merasakan langsung dan menjadi bagian sejarah perjalanan Islam. Dari Makkah, Arab Saudi, Andrianto Wisnu, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, di balik pesona alamnya, air terjun Mayung Putih Sembalun Lombok Timur menyimpan banyak misteri. Kejernihan airnya dipercaya bisa mengobati berbagai macam penyakit kulit. Selain itu, legenda dan cerita angkernya air terjun ini menjadi misteri warga sekitar. Air terjun Mayung Putih berada di perbatasan Kabupaten Lombok Timur dengan Kabupaten Lombok Utara. Tepatnya terletak di Desa Biluk Petung, Kecamatan Sembalun. Dulu tempat ini menjadi incaran terutama bagi wisatawan. Selain keindahan alamnya, terjunan airnya yang langsung mengalir dari Danau Segar Anak dipercaya bisa mengobati berbagai penyakit kulit. Tapi kini Mayung Putih hanya tinggal nama, akses menuju tempat ini sudah dipenuhi semak belukar, 200 tangganya sudah tidak terlihat. Sering kesini? Baru 2 kali ini yang kita kesini. Dulu memang sebenarnya airnya sangat besar, tapi entah kenapa sekarang airnya sangat kecil, sangat kita sayangkan ya. Misteri dan legenda air terjun Mayung Putih masih melekat bagi warga sekitar. Memang air terjun Mayung Putih ini sudah ditutup, ya dialihfungsikan lah dalam tanda kutip menjadi PLTMH, pembangkit listrik tenaga air. Meski air terjunnya sudah tidak ada, lokasi air terjun ini masih angker dan penuh cerita mistik. Sayangnya air terjun Mayung Putih mulai sepi setelah airnya dialihkan ke pembangkit listrik tenaga hidro untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat sekitar. Sama halnya dengan air terjun Mayung Putih, air terjun Dewi Selendang tidak kalah menariknya. Air yang berwarna hijau karena mengandung belerang dipercaya sangat ampuh untuk mengobati berbagai macam penyakit kulit. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terima kasih telah menyaksikan iNews NTB. Saya Salsabila mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.